Indonesia memang gak ada habisnya, apalagi ketika dikaitkan dengan kekayaan alam yang melimpah. Negeri yang kaya akan sumber daya alam, seni dan budaya memang tak ada tandingannya, dan kita harus bangga dengan negeri kita sendiri. Tidak hanya bangga, rasa memiliki pun harus ada, sehingga kita senantiasa menjaga alam yang indah ini. Tak hanya keindahan dan sumber daya alamnya, benda-benda pusaka pun termasuk kekayaan Indonesia yang masih terjaga keasliannya sampai saat ini. Karena hal tersebut, senjata-senjata ini sangat terkenal sampai mendunia, sehingga tidak kalah hebat dengan katana dari negeri matahari terbit. Untuk itu, Babang Amatir akan mempersembahkan 5 senjata pusaka Indonesia yang mendunia versi Babang Amatir. Simak terus saja videonya. Keris. Keris merupakan senjata yang masuk ke dalam golongan belati. Keris ini sangat beraneka ragamnya, tergantung dari kebudayaan asli lokal masing-masing. Jadi, kebudayaan setempat mempengaruhi bentuk dan jenis keris tersebut. Namun keris yang terkenal sampai mendunia adalah keris khas Indonesia bagian tengah, tegese Pulau Jawa. Banyak hal yang membuat keris berbeda dari senjata lain di dunia, dikarenakan bentuknya yang runcing dan tajam di kedua sisinya, dan juga bentuknya tidak simetris seperti senjata lain. Pada zaman dahulu, keris berfungsi sebagai senjata duel atau peperangan, sekaligus sebagai pelengkap untuk sesajian. Salah satu cerita yang terkenal ialah keris Empu Gandring. Ialah salah satu keris yang paling terkenal dalam sejarah, mengingat diceritakan kutukannya memakan banyak korban dari para bangsawan kerajaan Singasari, termasuk Ken Arok sendiri, sang pendiri sekaligus raja kerajaan Singasari. Dikisahkan keris Empu Gandring yang mempunyai kekuatan gaib begitu dahsyat. Namanya diambil dari nama pembuatnya, ialah seorang empu yang terkenal sangat sakti, yaitu Empu Gandring. Yang pada awalnya keris yang dibuat sebagai pelindung menjadi keris yang mengerikan setelah disalahgunakan oleh Ken Arok sendiri karena membunuh pembuatnya hingga menciptakan malapetaka. Pada zaman sekarang, keris sudah tidak lagi dijadikan sebagai alat perang seperti zaman dahulu. Adapun fungsi di zaman sekarang, keris ini menjadi benda koleksi dan perlengkapan mbah dukun atau pernikahan adat Jawa saja. Keris juga banyak ditemukan di berbagai tempat lain seperti Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan pengaruh dari kerajaan Majapahit yang dulu pernah menguasai banyak wilayah-wilayah di Nusantara. Kujang, pusaka dari tanah Pasundan. Kujang merupakan senjata yang sangat unik. Jangan main-main deh dengan kehebatan senjata yang berasal dari Jawa Barat ini. Menurut Wikipedia, kujang dibuat sejak abad 8 atau 9, terbuat dari besi, baja dan bahan pamor, dengan panjang sekitar 20 cm sampai dengan 30 cm dan berat sekitar 300 gram. Kujang merupakan senjata tradisional berbentuk unik yang berasal dari Jawa Barat. Bagi teman-teman yang belum tahu, kujang berasal dari kata kudi dan hiang, yang dimana kudi berasal dari bahasa Sunda kuno yang bermakna sebuah senjata atau ajimat yang memiliki kekuatan gaib, sementara hiang berarti dewa atau segala sesuatu yang dianggap Tuhan. Dari segi filosofis, kujang merupakan perkakas yang merefleksikan dan daya kritis kehidupan, melambangkan kekuatan, keberanian, juga melindungi hak dan kebenaran. Kujang menjadi sangat khas bagi dilihat sebagai senjata, alat pertanian, lambang, perhiasan,
terlebih jika dilihat dari aspek kebudayaan Sunda. Kujang memiliki hubungan kuat dengan kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Mitosnya, bentuknya seperti itu dikarenakan hasil tirakat dan tapak Prabu Siliwangi yang mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dalam tirakatnya, Sang Prabu melihat gambaran Jawa Dwipa, atau dalam arti lain, yaitu Pulau Jawa. Mulai dari situ, Prabu Siliwangi meminta seorang empu untuk membuat kujang dengan bentuk seperti Pulau Jawa. Mandau beralih ke Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah tempat di mana suku Dayak berada. Suku Dayak ini memiliki senjata yang begitu fenomenal, yakni mandau. Mandau merupakan senjata tradisional yang sangat khas, karena di antara bilahnya memiliki ukiran-ukiran yang ditutup dengan kuningan atau tembaga, dengan maksud lebih memperindah mandau tersebut. Dahulu kala, mandau merupakan senjata yang benar-benar ditakuti oleh bangsa luar. Mandau menjadi terkenal dikarenakan bilah senjatanya yang tajam dan digunakan untuk memenggal kepala orang-orang yang mengganggu ketenangan suku Dayak. Mungkin di antara kalian pasti ada yang tahu nih tentang mandau terbang. Hingga sekarang, mandau masih terjaga keasliannya dan menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya bagi Dayak di Kalimantan. Terkait nama mandau, ada hal unik yang belum banyak orang tahu. Man ini berasal dari kata keberanian, jadi melambangkan bahwa suku pemilik aslinya sangat pemberani. Badik. Inilah senjata yang sangat fenomenal. Badik merupakan senjata kebanggaan orang Makassar, Sulawesi Selatan, yang keasliannya sangat dijaga demi melestarikan kebudayaan Nusantara. Menurut kepercayaan masyarakat Bugis, setiap badik itu memiliki kekuatan magis. Kekuatan tersebut dapat mempengaruhi keadaan dan proses kehidupan bagi para pemilik badik tersebut. Selain itu, badik juga dipercayai sebagai senjata yang dapat memunculkan aura kedamaian dan kesejahteraan, bahkan sebaliknya. Sejak ratusan tahun lalu, badik tidak hanya dipergunakan sebagai senjata untuk membela diri atau berburu saja. Namun, badik ini juga menjadi jati diri identitas suatu etnis budaya tertentu. Secara umum, badik terdiri dari 3 unsur bagian, yakni hukum atau gagang, dan bilah besi seperti sarung atau warangka. Ada hal yang cukup menyeramkan dan kepercayaan orang Bugis mengenai badik ini, yakni ketika badik keluar dari sarung atau warangka harus mendapatkan korban terlebih dahulu. Menyeramkan bukan? Tapi sebelum itu ada pepatah yang terkenal dari masyarakat Bugis, yaitu jagalah 3 ujung. Ujung badikmu, ujung kemaluanmu, dan ujung lidahmu. Rencong sama dengan senjata lainnya yang berasal dari kekayaan Nusantara ini. Selain dijadikan sebagai alat perkakas dan keperluan lainnya, rencong juga dijadikan sebagai senjata yang menyimbolkan jati diri kebudayaan, khususnya orang Aceh. Menurut sejarah, rencong merupakan senjata yang digunakan oleh Kesultanan Aceh sejak masa pemerintahan Sultan Ali Mugh Hayat Shah
yang merupakan Sultan Aceh pertama. Kedudukan rencong di Kesultanan Aceh begitu penting. Rencong ini selalu diselipkan di pinggang Sultan Aceh. Rencong emas milik Sultan Aceh sampai saat ini masih ada. Bisa kita jumpai di Museum Sejarah Aceh. Sampailah kita di akhir video. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, tolong tekan tombol like, share, dan komen video ini. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe channel Babang Amatir. Sampai jumpa di video Babang Amatir selanjutnya.